pemain-pemain ini ada darah kitanya gitu loh. Ada darah kitanya. Dan ini juga pemain yang mohon maaf nih, berinvestasi di dirinya sendiri tanpa kami mengeluarkan biaya apapun, pemerintah, PSSI. Mereka mau, itu kan luar biasa dong. Kita sebagai pemerintah, PSSI wajib berinvestasi untuk generasi muda. Ini investasi sendiri, pengen memperkuat Indonesia. Terharu nggak? Saya mah luar biasa. Seperti nanti malam saya akan makan malam lagi habis ini dengan Martin Paes, jauh-jauh dari Dallas, dari Amerika, ya, kiper utama FC Dallas, ya. Ketika dia ketemu neneknya, orang tuanya untuk pamitan memperkuat tim Indonesia, nangis keluarganya. Nanti silakan wawancara. Dia datang ke sini nanti malam. Kemarin sudah sampai. Nanti malam makan sama saya. Jadi kalau salaman udah deal gitu. Kalau cuma gosip-gosip jangan dilihat. Nah, jadi dia memperkuat. Artinya apa? Ini kita sedang membangun momentum besar. Ya, kita punya generasi emas, ya, U22, U23 ke bawah. Ya, generasi emas nih. Kemarin juara SEA Games kemarin ini segala. Ditambah lagi banyak pemain diaspora yang muda ingin gabung. Seperti Iva, Rafael, Nathan, ya, Justin, ini bagus. Konsep pemikiran. Anda punya anak menikah sama orang asing, anaknya orang Indonesia atau bukan? Timnas Indonesia, serta negara peserta Piala Asia lainnya telah tiba di Qatar, selaku tuan rumah Piala Asia edisi 2024. Sebelum kita membahas, silakan Anda subscribe channel ini terlebih dahulu, agar Anda terus mendapatkan berita terbaru Timnas Indonesia. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Timnas Indonesia, serta negara peserta Piala Asia lainnya telah tiba di Qatar, selaku tuan rumah Piala Asia edisi 2024. Ofisial Timnas Indonesia mendarat di Qatar pada hari Minggu pagi. Momen membanggakan sekaligus mengharukan ini terjadi di Bandara Internasional Qatar. Ratusan supporter Indonesia menyambut dengan sukacita. Kita patut berbangga, karena kerja keras mereka, Indonesia mampu merebut satu tiket dari 32 tiket yang tersedia. Dari ratusan jumlah negara di benua Asia, hanya 32 negara terbaik yang mampu menembus turnamen sepak bola terbesar kedua setelah Piala Dunia, dan Indonesia adalah salah satunya. Dari ratusan supporter Indonesia, kebanyakan dari mereka merupakan tenaga kerja di Qatar. Sejarah keikutsertaan Indonesia di turnamen terbesar kedua setelah Piala Dunia ini
terjadi pertama kali pada tahun 1996. Saat itu, Uni Emirat Arab menjadi tuan rumah. Keikutsertaan Indonesia yang kedua kalinya terjadi pada tahun 2000. Saat itu, Lebanon yang menjadi tuan rumah. Yang ketiga kalinya, Indonesia mampu menembus Piala Asia pada tahun 2004. Saat itu, China menjadi tuan rumah. Dan terakhir kalinya Indonesia mampu menembus turnamen akbar ini terjadi pada tahun 2007. Saat itu, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam menjadi tuan rumah di 4 negara ASEAN sekaligus. Sejauh ini, Indonesia mampu menembus Piala Asia sebanyak 5 kali. Terakhir kali Indonesia menembus Piala Asia pada 2007, Indonesia kembali berhasil jadi negara peserta di tahun ini. Selama 16 tahun, Indonesia hanya menjadi penonton di Piala Asia, dan kini kita menjadi saksi mata timnas Indonesia menduduki negara dengan rata-rata pemain usia termuda di Piala Asia tahun ini. Selain tercatat dengan pemain termuda, Indonesia merupakan negara dengan modal ranking FIFA paling rendah dari semua peserta lainnya. Ranking tertinggi negara Asia saat ini diduduki oleh Jepang, yang menempati ranking 17 dunia, lalu Iran, sedangkan Indonesia menempati ranking 146 dunia. Namun perlu diketahui, ekspektasi Indonesia sangat tinggi. 16 tahun lamanya Indonesia berpuasa dari turnamen ini. Target Indonesia sendiri minimal lolos 16 besar. Dengan format dan kekuatan baru timnas Indonesia saat ini, bahkan Indonesia disebut anak baru yang perlu diwaspadai. Berita setempat memprediksi, diperkirakan, turis asal Indonesia akan segera berdatangan. Hal itu akan terjadi saat mendekati pertandingan pertama antara Indonesia kontra Irak. Diperkirakan setiap kali pertandingan Indonesia, tribun akan dipenuhi supporter Indonesia, mulai dari pekerja WNI, hingga supporter yang sengaja datang untuk menyaksikan secara langsung. Untuk berapa lama waktu para supporter Indonesia berada di Qatar, tergantung sejauh mana timnas Indonesia melangkah di turnamen terbesar kedua setelah Piala Dunia tersebut. Para pemain serta supporter Indonesia berharap agar kita semua bersatu untuk mendukung, serta memberi komentar positif perjuangan mereka, demi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Mau bagaimanapun, mereka tetaplah wakil negara kita yang harus kita dukung. Semoga timnas Indonesia mampu memberi kejutan di ajang internasional. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru timnas Indonesia. Lagi-lagi Ivan luar biasa, menang unggul pemain kali ini pemirsa, kesempatan Marcelino.